Selamat datang kepada teman-teman di sini. Tujuan kalian di sini, kalian sudah tahu tujuan kalian di sini kan? Nah, jadi tujuan kalian di sini itu melakukan proses bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Baik. Bagaimana? Apa kabar? Semua? Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau hadir pada bimbingan kelompok pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah ke apa itu pengertian bimbingan kelompok, tujuannya di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan ke orang-orang di sekitar atau teman-teman di sekitar kita. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Ya. Baik, sebelum kita masuk dalam bimbingan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi di sini kalian sudah tahu atau kalian sudah belajar apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi pengertian bimbingan kelompok adalah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah, yaitu masalah kesulitan pada diri, konseli, dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseling agar menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Ada juga tujuan dari bimbingan kelompok. Di sini kalian tahu bimbingan kelompok tujuannya? Tidak. Belum tahu. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok dimaksud di sini itu untuk memungkinkan siswa atau klien atau kalian sendiri secara bersama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor. Nah, itu pengertian dan tujuan bimbingan konseling kelompok. Ada juga asas-asas di dalam bimbingan konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, di sini ketiga asas ini harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kalau kita melakukan tiga asas ini tersebut dalam bimbingan kelompok. Nah, jadi yang pertama asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan di sini tuh segala masalah di mana masalah itu berat, masalah itu ringan yang dihadapi oleh kalian, maka di sini kita sebagai konselor atau klien di situ kita akan menyimpan rahasia tersebut. Kita tidak akan membicarakan masalah tersebut itu di luar di konseling kita. Ada juga asas kesukarelaan di sini. Asas kesukarelaan di sini tuh kalian tidak dipaksakan untuk datang di sini. Yang kalian datang di sini itu adalah kemauan kalian sendiri, sukarela untuk menyampaikan masalah yang ada di dalam diri kalian. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan di sini tuh segala masalah yang kalian alami atau masalah yang kalian hadapi, kalian akan secara terbuka untuk menceritakan masalah yang kalian hadapi. Setelah tiga asas tersebut yang ada di dalam
bimbingan kelompok. Nah, ada juga di sini kan kalian di sini apakah kalian di sini sudah saling kenal? Belum. Apakah kalian sini sudah saling kenal? Belum. Nah, jadi kalau begitu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Haryadi Laudi, biasa dipanggil Yadi. Nah, jadi sekarang giliran kamu yang memperkenalkan nama kepada teman-teman kamu supaya di sini tuh tidak ada, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah sayang berarti sayang. Sayangnya dalam artian sayang kepada teman-teman, sayang terhadap di lingkungan sekitar. Nah, jadi kan saya sudah memperkenalkan nama. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ade untuk memperkenalkan nama asli dan nama panggilan. Perkenalkan, nama saya Ilham Adam, bisa dipanggil Ilham. Perkenalkan, nama saya Febrian, biasa dipanggil Bian. Perkenalkan, nama saya Andra, ini biasa disapa Andi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan nama. Jadi di sini kita sudah bisa mengenal satu sama lain. Kamu kan Kiki. Ini namanya siapa? Ini di sebelah kanan kamu namanya siapa? Bian. Bian. Bian di sebelah kanan kamu namanya siapa? Anggi. Anggi ini namanya siapa? Bian. Nah, ini Kiki. Nah, baik. Jadi di sini berarti kalian sudah mengenal satu sama lain. Nah, kita masuk ke ikrar janji. Di sini di dalam bimbingan konseling ada ikrar janji. Ikrar janji di sini itu dimaksudkan adalah kayak sumpah. Jadi di sini kita bersumpah untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dengan hati kita. Jadi di sini saya mencontohkan terlebih dahulu kalau saya mengucapkan ikrar konseling, berarti kan di sini kan ada saya dengan ini menyatakan. Berarti kalau saya bilang saya, berarti teman-teman bilang nama, menyebut nama kalian masing-masing. Nah, jadi di sini saya contohkan dulu ya, sebelum kita ke ikrar janji yang serius. Jadi saya contohkan, saya Haryadi. Kalian bilang nama kalian masing-masing. Saya ulangi ya, saya Haryadi. Saya Saya Bian. Nanti dibilangnya sama-sama ya. Ucapkan nama itu dibilang serentak. Saya ulangi. Ikrar konseling kelompok. Saya Haryadi. Saya Anggi. Dengan ini menyatakan saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia dan menerima menyimpan memelihara menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak diketahui orang lain. Nah, jadi itu adalah ikrar janji yang kita sudah katakan bersama-sama. Selanjutnya saya akan menanyakan kembali kepada teman-teman apa itu di sini, apakah kalian sudah mengerti tentang bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok. Di sini siapa yang mau menunjukkan tangan untuk menjelaskan apa itu bimbingan dan tujuan bimbingan kelompok? Ya baik, dipersilahkan kepada Dian. Baik, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuan bimbingan konseling kelompok adalah
agar siswa atau klien atau diri kita sendiri bisa mengatur kehidupannya sendiri dengan baik dan benar. Iya, dari A+ buat teman kalian. Baik, berarti di sini Bian sudah mengerti tentang pengertian bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan tentang masalah-masalah apa saja yang kalian rasakan saat ini atau masalah-masalah yang kalian pendam selama ini dan belum kalian sampaikan atau belum kalian menyelesaikan. Nah, jadi di sini saya lebih dahulu menanyakan kepada adik Anggi masalah apa yang ada pada diri Anda. Masalah saya di sini adalah malas belajar. Oh, malas belajar. Di sini apa yang membuat Anda malas belajar? Yang membuat saya malas belajar karena ada mata kuliah yang saya kurang mengerti atau saya kurang pahami. Kedua, Bian, masalah apa yang Anda hadapi saat ini? Oke, baik. Masalah saya di saat ini adalah malas ke kampus dan terbebani dengan mata kuliah dan semester kemarin juga belum selesai dan mengakibatkan nilai saya turun. Oh, berarti hampir sama dengan masalah dari adik Anggi, yaitu malas belajar. Anggi kan malas belajar, kan berarti adik Bian berarti itu malas ke kampus akhir-akhir ini mengakibatkan nilai Anda turun. Selanjutnya kepada Kiki, bagaimana dengan masalah yang dihadapi saat ini? Masalah saya saat ini kurang kasih sayang dari orang tua. Oh, kurang kasih sayang dari orang tua berarti dalam broken home. Jadi di sini kan sudah ada 3 masalah yang kalian utarakan di sini, yaitu dari Anggi adalah malas belajar karena ada mata kuliah yang dia tidak suka saat pergi ke kampus. Yang kedua dari Bian adalah malas ke kampus dan pada akhir ini mengakibatkan nilai error. Dan kepada saudara adik Kiki yaitu broken home, orang tuanya kurang kasih sayang terhadap Kiki ya, gitu. Nah, selanjutnya di sini kan ada pembahasan masalah. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengangkat satu masalah yang akan kita selesaikan pada bimbingan kelompok. Nah, di sini masalah siapa yang mau kita bahas pada bimbingan kelompok ini? Masalah Bian. Masalah Bian, berarti masalah kerja kampus ada ini nilainya sampai kamu masalah siapa mau dibahas terlebih dahulu? Anggi. Masalah Anggi. Nah, jadi di sini baik, di sini saya putuskan berarti yang saya akan mengambil keputusan berarti di sini Bian, karena masalah kalian kan berdua kan di sini kan hampir sama. Penting juga untuk mengasah atau memberikan bantuan terhadap malas ke kampus supaya di sini tuh bisa menjadi motivasi buat kita untuk rajin ke kampus atau rajin ke sekolah. Nah, jadi di sini saya mau minta pendapat dari Anggi tentang masalah yang dihadapi oleh Bian. Kamu tanggapan kamu itu masalah yang dihadapi Bian. Kamu tanggapan yang apa? Maksudnya bertanggapan saya yang ada di dalam pikiran Anggi, bertanggapan tentang masalah yang dihadapi Bian. Kalau tanggapan saya dari masalah Bian, ya segala sesuatu yang kita lakukan adalah proses. Jadi bagi Bian mulai dari sekarang belajarlah untuk rajin ke kampus. Atau juga belajar membagi waktu. Iya, atau juga belajar membagi waktu bersama teman-teman atau
kampus agar waktu terbagi, biar waktu bisa menjadi terbagi biar Bian juga bisa di luar kampus bisa bermain bersama teman-teman, di dalam kampus bisa fokus belajar agar nilai Bian ke depannya tuh bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya baik. Nah, selanjutnya pendapat dari Kiki, bagaimana tentang anggapan Anda dengan masalah yang dihadapi oleh teman tersebut, Bian? Anggapan, motivasi yang diberikan. Menurut saya sekali lagi Iya. sekalian Nah, baik. Itulah berarti di sini sudah dari teman-teman kemudian sudah memberikan solusi kepada Bian tentang masalah yang dihadapi oleh teman kita Bian. Jadi di sini saya menjelaskan atau memberikan motivasi kepada adik Bian, yaitu dengan masalahnya masuk kampus dan mengakibatkan nilainya error. Nah, jadi saya terlebih dahulu tuh saya tanya kepada adik dulu, maksudnya ini kan kamu sudah semester 5. Nah, udah semester 5. Jadi nilai yang kamu malas ke kampus ini akibat nilai kamu error ini tuh apakah dari semester 1, 2, 3, 4 itu tuh sudah menjadi malas belajar kamu ataukah mulai dari semester ini? Masalah saya itu mulai dari semester 5 sekarang ini. Oh, berarti masalah kamu ini baru ini semester memasuki semester 5. Ya. Nah, itu apa sih penyebabnya hingga kamu malas belajar? Padahal yang kamu bilang kan awal-awal dari semester 1 sampai semester 4 kan nilai kamu bagus nih. Nah, jadi yang masalah kamu ini berarti pada semester ini, semester 5. Nah, itu apa yang menyebabkan Anda sehingga malas ke kampus dan mengakibatkan saat semester 5 ini saya memasuki semester 5 itu saya lebih fokus ke organisasi di luar kampus sehingga nilai saya menjadi error dan juga sering nongkrong, sering begadang, sehingga di pagi hari untuk bangun itu saya malas karena mengantuk dan tidak lagi pergi ke kampus. Oh, jadi masalah kamu berarti kamu tidak bisa dalam semester ini tuh kamu mementingkan organisasi dan teman-teman kamu, Ya. sehingga pada semester ini tuh kamu malas pergi ke sekolah dan hingga nilai-nilai kamu pada semester Bahkan ini. nilai saya error. Iya, jadi dari saya sih Bian harus pintar-pintar membagi waktu. Jadi di sini tuh Bian harus membagi waktu pas waktu kuliah, Bian kuliah, waktu nongkrong sama teman, Bian nongkrong sama kan. Di sini kan Bian sudah bisa memastikan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang tepat untuk Bian ambil dan mana yang tepat untuk Bian masih tinggal. Sebenarnya kan masih tinggal. Jadi di sini tuh Bian harus pintar-pintar membagi waktu agar Bian tidak lagi malas ke kampus. Ya, kalau ada hari organisasi, Bian ikut organisasi, tapi di sini Bian harus menyelesaikan tugas kuliah dulu. Jadi di situ tuh kalau Bian pintar-pintar membagi waktu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang membuat Bian malas belajar. Jadi selanjutnya yaitu selanjutnya itu saya mau menanyakan kembali tentang apa yang saya sudah jelaskan tentang penjelasan dia yang sama dengan seperti tadi yang motivasi yang diberikan oleh dia. Bagaimana pendapat saudara, pendapat adik? Kalau pendapat saya sih
bagus karena itu juga ajaran buat Bian gitu. Adik Kiki gimana? Saya juga bagus. Berarti di sini harapan kalian tuh berarti di sini tuh kalian sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya bagaimana dengan dengan adik Bian? Baik, terima kasih atas pengertiannya atau penjelasannya untuk membagi waktu dan juga lain-lainnya. Sangat jelas dan bagus dan terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, jadi di sini tuh kamu harus benar-benar membagi waktu. Jadi terima kasih kepada kalian atau teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti proses bimbingan konseling kelompok. Jadi di sini pesan dan kesan saya di sini kalian dari sini tuh mudah-mudahan kalian bisa membagi ilmu bimbingan konseling ini terhadap teman-teman kalian yang bermasalah, supaya teman-teman kalian di sini tuh mungkin lebih pintar-pintar lagi untuk mengetahui apa itu bimbingan dan konseling. Baik, mungkin itu saja materi kita dalam proses bimbingan kelompok. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan kepada teman-teman, mudah-mudahan teman bisa mengerti dan bisa melaksanakan di lingkungan teman-teman sekitar. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.